Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dini waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Anak-anakku peserta didik yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat berjumpa kembali dengan pendidikan agama Islam. Pembahasan kali ini kita masih melanjutkan tentang bab pernikahan. Seperti kita ketahui bahwa sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian nikah, hukum nikah, syarat dan rukun nikah, kemudian wanita-wanita yang haram dinikahi. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan mengenal atau mempelajari, membahas tentang beberapa pernikahan yang dilarang, kemudian tujuan pernikahan, dan hikmah pernikahan. Baik, mari kita sama-sama awali dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak sekalian, selain yang sudah kita bicarakan kemarin tentang syarat dan rukun nikah, kemudian ada pernikahan-pernikahan ini yang dilarang, ya. Artinya dari sisi syarat dan rukunnya apabila sudah terpenuhi, tetapi pernikahan tersebut tetap dilarang. Apa saja itu pernikahan itu? Yaitu yang pertama, pernikahan tersebut ada yang disebut dengan nikah mut'ah. Apa itu nikah mut'ah? Yaitu suatu pernikahan yang dibatasi waktu, ya, kemudian sang suami memberikan suatu pemberian kepada istrinya sebagai sesuatu yang menyenangkan buat istrinya. Atau lebih mudahnya zaman sekarang itu apa yang disebut dengan istilah kawin kontrak, ya. Jadi dalam Islam itu pernah muncul ada yang disebut dengan nikah mut'ah, ya, yang kemudian sekarang itu lebih dikenal atau lebih untuk mudah memahaminya yaitu nikah kontrak. Nikah kontrak itu adalah nikah yang dibatasi waktunya. Nah, nikah kontrak ini atau nikah mut'ah ini, kalaupun misalkan persyaratannya sudah terpenuhi semuanya, ada pengantin laki-lakinya, ada pengantin perempuannya, laki-lakinya sudah memenuhi syarat, perempuannya sudah memenuhi syarat, kemudian ada walinya juga, ada saksinya juga, dan diijabkan dan ada ijab kabul yang sah, ya. Walaupun pada saat ijab kabul tidak disebutkan berapa tahunnya atau berapa lamanya, tetapi kalau memang nikah itu adalah nikah yang dibatasi waktunya, ya kan, maka nikah tersebut adalah terlarang dan berdosa hukumnya buat orang-orang yang melaksanakan nikah mut'ah atau nikah kontrak tersebut. Di zaman Rasulullah SAW dulu pernah dibolehkan nikah mut'ah itu, ya. Nah, namun pada saat perang Khaybar itu Rasulullah SAW melarang yang namanya nikah mut'ah dan sampai sekarang hukum itu tidak lagi diralat. Jadi intinya nikah kontrak, nikah yang dibatasi waktunya, ya, itu adalah pernikahan yang terlarang dan berdosa hukumnya buat orang yang melangsungkan pernikahan nikah mut'ah, walaupun dari sisi syarat dan rukunnya mungkin terpenuhi. Kemudian yang kedua ada yang disebut nikah tahlil. Tahlil itu tahlil itu dari kata halala yuhalilu tahlil, artinya menyelangi pernikahan. Menyelangi pernikahan maksudnya apa? Kasusnya begini. Kalau seorang wanita ditalak 3 oleh suaminya, atau sudah pernah 3 kali ditalak, ya, kemudian suami tersebut mau balik lagi kepada mantan istrinya, itu dalam hukum Islam tidak boleh, ya. Ini suatu pembelajaran buat seorang suami, ya. Dia tidak boleh menikahi mantan istrinya yang sudah ditalak 3 kali atau ditalak 3 walaupun 1 kali, 1 waktu, ya. Dan yang tidak boleh nikah ini adalah perempuannya, ya. Maksudnya perempuannya itu harus menikah dulu dengan yang lain. Adapun yang laki-lakinya tidak, ya. Nah, kemudian
Eh, untuk melangsungkan pernikahan yang keempat tadi atau yang setelah talak 3 tadi, ya kan? Nah, maka yang perempuan tadi boleh menikah dengan mantan suaminya apabila si perempuan tersebut nikah dulu dengan yang lain. Nah, apabila nikah dengan yang lainnya itu direkayasa hanya untuk mengesahkan saja supaya bisa menikah dengan yang mantan suaminya, maka hal tersebut adalah dilarang. Itulah yang disebut dengan nikah tahlil, ya. Nah, jadi bahasa tidak bakunya nyelang-nyelangin nikah, nah, nyelang-nyelangin rumah tangga, ya kan? Nikah dulu dengan orang lain baru kembali kepada suaminya, ya. Kalau itu direkayasa itu namanya nikah tahlil. Tapi kalau tidak direkayasa alamiah itu tidak apa-apa, ya. Nah, jadi kalau misalkan seorang perempuan sudah ditalak 3 atau ditalak 3 kali cerai, terus nikah dengan yang lain, ya, secara alami dan cerai dengan alami juga, lalu kembali lagi kepada mantan suaminya, nikah lagi. Nah, itu sah-sah saja, itu bukan nikah tahlil. Yang dimaksud dengan nikah tahlil adalah nikah yang direkayasa. Kemudian ketiga ada yang disebut dengan nikah sigor, ya. Nikah sigor itu mungkin kurang begitu dikenal di kita dalam sosiologi kehidupan kita, ya. Tetapi ini pernah ada, dan dalam hukum tetap harus ada dijelaskan karena boleh jadi suatu waktu akan muncul lagi. Apa itu nikah sigor? Kira-kira nikah sigor itu adalah pernikahan silang, ya, antara seorang kakak dengan kakak atau anak seorang bapak dengan anak atau kakak dengan adik. Contohnya begini. Misalkan si A laki-laki, ya, punya anak perempuan. B laki-laki juga punya anak perempuan juga, ya. Nah, si A ini menginginkan untuk menikahi anak si B, ya. Nah, jadi si A yang sudah tua itu sudah punya anak perempuan, dia menginginkan untuk menikahi seseorang anak perempuan temannya misalkan. Lalu si ayah tersebut atau orang laki-laki tersebut bilang, nikahkanlah saya dengan anak kamu. Nanti kamu akan saya nikahkan dengan anak saya, ya. Nah, ini pernikahan seperti ini dilarang. Karena apa? Karena ini ada unsur pemaksaan. Unsur pemaksaannya apa, ya? Maka si teman si laki-laki tadi boleh jadi mau menikahkan anaknya dengan laki-laki tersebut karena dia juga menginginkan nikah dengan gadis anak temannya tersebut, ya. Jadi artinya pernikahan, ya, pernikahan yang silang dan dipaksakan, ya. Atau misalkan kakak beradik, ya. Nah, seorang berkata, nikahkanlah saya dengan adik kamu yang perempuan, nanti kamu saya nikahkan dengan adik saya yang perempuan. Di sini ada unsur pemaksaan, ya. Dan ini nikah sigor ini juga dilarang. Tetapi kalau alamiah itu tidak, ya, tidak masalah. Yang tidak boleh itu adalah ketika memang direncanakan dan di situ ada unsur-unsur pemaksaan, maka dinamakan dengan nikah sigor. Nah, sekalian, itu adalah beberapa pernikahan yang terlarang sekalipun mungkin sah dari sisi syarat dan rukunnya apabila sudah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Kemudian ada satu lagi saya sisipkan di sini. Sebelum melangsungkan pernikahan itu ada yang namanya khitbah, ya. Khitbah itu pembicaraan dari pihak laki-laki baik itu sendirinya maupun beserta keluarganya kepada wali kepada orang tua dari seorang perempuan, ya. Nah, disebutnya dengan khitbah. Bahasa umumnya itu ngelamar atau meminang. Nah, dalam Islam melamar atau meminang yang kemudian disebut khitbah itu juga disunahkan. Jadi sebelum masuk pada pernikahan itu ada yang namanya khitbah atau meminang atau melamar dan itu disunahkan, ya. Dalam hal meminang ini tentu saja pertama harus ditanyakan dulu apakah gadis ini sudah ada yang meminangnya terlebih dahulu atau belum, ya. Nah, kemudian apabila sudah ada yang meminang maka pinangan tersebut juga hukumnya haram atau dilarang. Jadi dalam hal ini selain ada nikah mut'ah, nikah tahlil, nikah sigor, ada juga khitbah yang terlarang, yakni mengkhitbah
wanita yang sudah diridho oleh orang lain. Artinya melamar tunangan ya atau calon istri orang lain itu juga hukumnya terlarang dalam agama Islam, dan kalau dipaksakan itu hukumnya berdosa. Baik anak sekalian, mari kita lanjut kepada bab atau pokok bahasan berikutnya, yaitu tentang tujuan pernikahan. Anak sekalian, setiap orang yang normal tentu saja melaksanakan pernikahan ya. Dan pernikahan ini ada yang secara alamiah, secara mengalir begitu saja mereka melangsungkan pernikahan dan masuk pada kehidupan rumah tangga. Tetapi sesungguhnya Islam itu mengajarkan bahwa nikah ini harus memiliki tujuan ya. Dan adanya pernikahan itu tentu saja ada tujuan-tujuan yang tertentu, baik itu oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasul, dan tentu harus menjadi tujuan buat kita sebagai manusia, sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ada pernikahan tanpa tujuan ya. Hanya sekedar melaksanakan apa yang sudah biasa dilakukan oleh manusia. Lalu apa saja sebenarnya tujuan daripada pernikahan tersebut? Baik, anak sekalian, yang pertama, tujuan pernikahan itu adalah dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada di dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang sudah dibahas di dalam pelajaran awal tentang pengertian nikah. Di situ salah satunya ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Fankihu ma tabalakum minan nisa," ya. Nikahilah wanita-wanita yang kamu sukai. Jadi ketika seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang dia sukai, itu hendaknya berdasarkan niat atas atau dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena nikah adalah diperintah oleh Allah. Yang kedua, yaitu melaksanakan sunnah Rasulullah. Melaksanakan sunnah Rasulullah artinya melaksanakan apa yang sudah dilakukan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, ini juga sudah dibahas. Siapa yang tidak mau melaksanakan nikah, ya, an-nikahu sunnati, famalam ya'mal bi sunnati, falaisa minni. Nikah adalah sunnahku, dan siapa saja yang tidak mau menikah, ya, maka dia tidak termasuk umatku atau golonganku. Ya. Nah, jadi tujuan pernikahan yang kedua melaksanakan sunnah Rasulullah. Kemudian yang ketiga, menyalurkan hasrat biologis secara halal, benar dan sehat, ya. Bahwa manusia itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala punya hawa nafsu, ya. Laki-laki suka kepada perempuan, perempuan suka kepada laki-laki, itu adalah hal yang normal. Jadi tidak salah kalau ada laki-laki suka pada perempuan, perempuan suka pada laki-laki. Bagi orang-orang yang sudah dewasa, menginjak dewasa, ya, atau remaja, itu sudah mulai, ya. Kalau laki-laki suka pada perempuan, perempuan dan sebaliknya suka terhadap laki-laki, itu adalah normal-normal saja. Yang tidak normal itu kalau laki-laki senang sama laki-laki, perempuan senang sama perempuan. Nah, ini yang tidak normal. Tetapi kemudian, ya, rasa suka tersebut itu harus disalurkan secara benar, ya. Tidak boleh seseorang bersentuhan atau melakukan hubungan di luar pernikahan. Oleh karena itu, maka pernikahan adalah dalam rangka menyalurkan hasrat biologis secara halal, ya. Halal, benar, dan sehat. Kenapa dikatakan benar dan sehat? Karena kalau penyaluran hasrat biologis tersebut dilakukan secara tidak halal, tidak benar, dengan gonta-ganti pasangan di luar nikah, maka akan menimbulkan kerugian buat manusia itu sendiri, seperti halnya terjadi adanya penyakit haid dan lain sebagainya, ya. Tersebarnya virus HIV dan lain-lain. Itu adalah karena penyaluran hasrat biologis yang tidak benar, tidak halal, dan tidak sehat. Kemudian berikutnya, dalam rangka mendapatkan keturunan yang sah. Ini masih ada kaitannya dengan yang tadi. Kalau seseorang nikah itu tentu ingin mendapatkan keturunan, mendapatkan anak yang soleh dan solehah, yang sah, ya, yang sah di mata hukum, di mata hukum perundang-undangan, maupun sah di hadapan manusia, dan sah menurut
undang-undang Allah Subhanahu wa taala, yakni syariat Islam ya. Nah, sehingga anak tersebut tentu saja diharapkan menjadi penerus buat dirinya ya, menjadi penerus dan penolong baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian berikutnya adalah menghindari perzinahan ya. Ini tentu saja kebalikan daripada nomor 3. Kemudian membentuk keluarga yang sakinah ya. Ini tujuan dari berumah tangga adalah membentuk suatu kesatuan dari orang-orang, terdiri dari ayah, terdiri dari ibu, kemudian anak, dan seterusnya, cucu, dan seterusnya. Dan itu membentuk sebuah perkumpulan yang permanen yang disebut dengan keluarga, dan keluarga tersebut sakinah ya, apabila memang diletakkan dalam sebuah ikatan pernikahan ya, jadi bukan kumpul kebo. Nah, berikutnya adalah hikmah pernikahan. Kalau tadi tujuan pernikahan, sekarang hikmahnya. Hikmah pernikahan itu apa saja ya? Hikmah pernikahan tentu saja ya, yang pertama terlaksananya perintah Allah, dalam hal ini terlaksananya perintah Allah dalam hal pernikahan. 2, terlaksananya sunnah Rasulullah SAW ya. Kemudian yang ketiga, terpenuhinya tuntutan naluriah manusia yang asasi, yaitu tadi hasrat biologis dan untuk berkumpul bersatu laki-laki dan perempuan ya, juga beserta keluarga. Kemudian terbentuknya keluarga yang sakinah ya. Dan yang kelima, terwujudnya generasi yang halal, yang sah, yang insya Allah dengan generasi yang sah tersebut akan mewujudkan generasi yang soleh dan solihah ya, penerus orang tuanya, penerus bangsanya, dan insya Allah membawa keselamatan dunia dan akhirat. Kemudian yang keenam, ini adalah dalam rangka menambah ibadah. Jadi nikah tersebut adalah menambah ibadah. Yang pertama, karena ibadah itu melaksanakan perintah Allah, maka dengan melaksanakan perintah Allah sudah bernilai ibadah. Belum lagi ditambah dengan kewajiban-kewajiban ataupun hak-hak yang harus dilakukan oleh suami istri. Misalkan suami harus memberikan nafkah terhadap istrinya, harus memimpin, harus memberikan segala sesuatu yang diperlukan oleh istrinya, itu adalah menambah ibadah. Atau sebaliknya, istrinya harus setia mendampingi, melayani, dan seterusnya, termasuk nanti harus mengurus anak dan lain-lain, itu adalah bernilai ibadah. Dan ibadah-ibadah tersebut tentu saja akan membawa pahala baik di dunia maupun di akhirat. Anak sekalian, itulah pelajaran kali ini, yaitu tentang pernikahan yang dilarang, kemudian tujuan pernikahan, dan hikmah pernikahan. Nah, nanti kita akan bertemu kembali, karena untuk bab pernikahan ini sudah dipandang selesai, dari mulai pengertian, kemudian hukum, syarat dan rukun, wanita dan pria yang tidak boleh dinikahi, kemudian nikah yang dilarang, ya, kemudian tujuan pernikahan, hikmah pernikahan. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan lanjut dengan bab talak atau perceraian. Untuk pertemuan kali ini sampai di sini, mari kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah. Mudah-mudahan ini pertemuan bermanfaat buat kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.